Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MH Project. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi pasangan suami istri yang bekerja, yaitu cara mengatur keuangan rumah tangga dengan bijak. Mengelola keuangan rumah tangga tidak hanya soal membayar tagihan tepat waktu, tetapi juga tentang mencapai tujuan finansial bersama dan memastikan masa depan yang aman bagi keluarga. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis dan strategi yang bisa Anda terapkan untuk mencapai hal tersebut. Jadi, pastikan Anda menonton hingga akhir. Mengapa mengatur keuangan itu penting? Mengapa mengelola keuangan itu penting? Tanpa pengelolaan yang baik, uang yang Anda hasilkan bisa habis begitu saja tanpa Anda sadari. Sebaliknya, dengan pengelolaan yang tepat, Anda bisa memastikan bahwa pengeluaran Anda sejalan dengan tujuan keuangan jangka panjang. Ini berarti bukan hanya menghindari masalah seperti utang yang menumpuk, tetapi juga memastikan bahwa Anda bisa mewujudkan impian, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau bahkan pensiun dini dengan nyaman. Langkah 1. Membuat anggaran keluarga. Langkah pertama dalam mengatur keuangan rumah tangga adalah membuat anggaran. Anggaran adalah peta jalan keuangan Anda. Tanpa anggaran, Anda seperti berlayar tanpa tujuan yang jelas. Mulailah dengan mencatat semua sumber penghasilan Anda. Apakah itu gaji, penghasilan tambahan, atau sumber pendapatan lain. Setelah itu, catat semua pengeluaran rutin Anda. Ini termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, tagihan, dan cicilan. Jangan lupa untuk menyertakan pengeluaran tidak terduga, seperti perbaikan rumah atau kesehatan. Dalam menyusun anggaran, penting untuk memasukkan semua pengeluaran, bahkan yang tampaknya kecil. Misalnya, berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk makan di luar setiap bulan, atau berapa banyak yang dihabiskan untuk hiburan. Mengetahui detail ini akan membantu Anda mengidentifikasi di mana Anda bisa berhemat. Setelah mencatat semua pengeluaran, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan pengeluaran tersebut ke dalam kategori-kategori. Misalnya, Anda bisa mengelompokkan pengeluaran menjadi kebutuhan pokok, keperluan rumah tangga, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Dengan mengelompokkan pengeluaran, Anda bisa melihat lebih jelas mana yang bisa dikurangi jika diperlukan. Coba tetapkan persentase maksimal untuk setiap kategori. Sebagai contoh, Anda bisa menetapkan bahwa maksimal 50% dari pendapatan Anda digunakan untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan, 10% untuk investasi, dan sisanya untuk kebutuhan lainnya. Ini akan membantu Anda menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Langkah 2. Menyusun prioritas pengeluaran. Langkah berikutnya adalah menyusun prioritas pengeluaran. Setiap keluarga memiliki prioritas yang berbeda-beda, tergantung pada situasi dan tujuan mereka. Mungkin bagi Anda, prioritas utamanya adalah melunasi cicilan rumah. Sementara bagi orang lain, mungkin adalah menabung untuk pendidikan anak. Yang penting adalah, kedua pasangan harus sepakat tentang apa yang menjadi prioritas utama. Ketika menentukan prioritas, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus Anda penuhi untuk kehidupan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Sementara keinginan adalah
hal-hal yang bersifat tambahan, seperti makan di restoran, liburan, atau membeli barang-barang mewah. Dengan menyusun prioritas, Anda bisa memastikan bahwa kebutuhan terpenuhi terlebih dahulu sebelum memikirkan keinginan. Langkah 3. Mengatur tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi adalah bagian yang tidak kalah penting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Usahakan untuk menyisihkan minimal 20% dari penghasilan untuk tabungan atau investasi. Tabungan adalah uang yang disisihkan untuk keperluan darurat atau kebutuhan jangka pendek. Sementara investasi adalah uang yang diinvestasikan untuk tujuan jangka panjang seperti pendidikan anak atau pensiun. Ada banyak cara untuk menabung dan berinvestasi. Anda bisa membuka rekening tabungan di bank, membeli emas, atau berinvestasi di pasar saham. Pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset sebelum berinvestasi. Dan jika perlu, konsultasikan dengan ahli keuangan. Pisahkan tabungan Anda ke dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan. Misalnya, tabungan jangka pendek untuk liburan, tabungan jangka menengah untuk membeli kendaraan, dan tabungan jangka panjang untuk dana pensiun. Dengan demikian, Anda bisa lebih fokus dalam mencapai setiap tujuan tanpa terganggu oleh kebutuhan lainnya. Langkah 4. Menghindari hutang konsumtif. Hindari hutang konsumtif yang hanya akan membebani keuangan keluarga. Hutang konsumtif adalah hutang yang digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak menghasilkan nilai tambah, seperti barang elektronik, pakaian mewah, atau liburan. Jika harus berhutang, pastikan itu untuk hal-hal yang produktif, seperti pendidikan atau investasi yang berpotensi menghasilkan keuntungan di masa depan. Sebelum mengambil hutang, selalu perhatikan suku bunga dan kemampuan Anda untuk membayar kembali. Jangan tergoda oleh promosi atau tawaran yang tampak menggiurkan. Ingatlah bahwa setiap hutang harus dibayar kembali, dan semakin besar bunga, semakin besar pula beban keuangan Anda. Langkah 5. Komunikasi terbuka dan rutin evaluasi keuangan. Komunikasi yang terbuka antara suami istri adalah kunci keberhasilan dalam mengatur keuangan. Diskusikan kondisi keuangan secara rutin, evaluasi anggaran, dan buat penyesuaian jika diperlukan. Ini membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa kedua pihak berada di jalur yang sama dalam mencapai tujuan keuangan. Setidaknya sekali sebulan, luangkan waktu untuk meninjau kembali anggaran dan situasi keuangan Anda. Dengan rutin melakukan evaluasi, Anda bisa lebih cepat mengatasi masalah dan membuat perbaikan jika diperlukan. Tips tambahan untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sebelum kita akhiri, berikut beberapa tips tambahan yang bisa membantu Anda dalam mengelola keuangan. Gunakan aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran dan mengelola anggaran. Banyak aplikasi yang bisa membantu Anda melihat gambaran besar keuangan Anda dengan mudah. Buat pengingat untuk membayar tagihan agar Anda tidak terlambat dan dikenakan denda. Jangan ragu untuk meminta saran atau bantuan dari ahli keuangan jika Anda merasa perlu. Rencanakan keuangan Anda dengan realistis dan fleksibel. Hidup penuh dengan ketidakpastian. Jadi, pastikan anggaran Anda bisa menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Dengan mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, pasangan suami istri yang bekerja dapat mencapai stabilitas finansial dan hidup lebih bahagia. Ingatlah
bahwa kunci utamanya adalah disiplin, prioritas yang jelas, dan komunikasi yang baik. Dengan langkah-langkah yang tepat, Anda bisa mencapai tujuan keuangan dan tetap menikmati hidup tanpa merasa terbebani oleh masalah finansial. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.